Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Revia, dan di video kali ini aku mau nge-review produk yang menurut aku tuh menarik banget. Oke, kenapa menarik banget? Karena ini itu adalah powder yang waterproof alias tahan air. Oke, when it comes to waterproof tuh aku keingetnya tuh kalau misalnya MUA zaman sekarang kan suka kayak dia nyiramin air tuh ke muka kliennya atau ke muka model yang udah pakai makeup dia, terus disiram air, terus kayak digosok-gosok gitu nggak hilang gitu kan, makeupnya kayak tahan, tetap stay on, nggak jadi luntur. Nah, jadi yang aku bayangin dari bedak yang waterproof adalah seperti itu. Dan katanya memang sih udah banyak makeup artist gitu yang pakai produknya dari Revlon ini. Untuk packagingnya sendiri simple, elegan, terus aku suka sifonnya tuh lucu. Nah, terus di bagian belakang ada keterangannya, dia ini bisa mengontrol minyak berlebih di wajah kita. Terus juga ada vitamin E-nya supaya kulit kita tetap terhidrasi, dan juga ada tea tree oil-nya. Jadi kalau kalian khawatir ini bikin jerawatan, tentunya ini nggak akan bikin jerawatan. Ini juga non comedogenic, jadi dia nggak akan menyumbat pori-pori kita. Bedak ini tersedia dalam 3 shade warna, dan untuk harganya sendiri cuma 70 ribuan aja. By the way, ini aku belum pakai lipstick sama sekali, jadi aku mau pakai aja. Ini sama dari Revlon juga, sekalian aku nyoba karena aku juga baru nyobain beberapa kali. Aku belum pernah review juga, jadi sekalian aja. Nah, jadi aku mau cobain dulu sekarang yang ini. Sekedar asal aja dulu ya, jadi nggak pucat-pucat banget. Oke, jadi ini aku pakai shade-nya yang natural. Jadi guys, kalau dilihat langsung kayak gini secara mata gitu ya, pakai mata, ini tuh salah satu powder paling gelap yang aku punya nih di antara semua powder yang pernah aku review gitu ya. Ini salah satu yang paling gelap. Tapi surprisingly, kemarin pas aku nge-swatch di sini, dia tuh warnanya persis sama tangan aku. Sementara kan tangan aku lebih gelap kan dari muka aku. Tuh lihat, aku udah mikir, wah ini kayaknya bakal kegelapan, tapi heran banget, makin lama dia makin terang. Nih, by the way, kalian lihat kan ini jerawat aku di sini. Jadi ini tuh 3 hari yang lalu ada jerawatnya, gede banget karena aku hari ini hari pertama menstruasi. Jadi 3 hari yang lalu aku muncul jerawat ini, dan aku sekarang akhir-akhir ini lagi sering pakai Maggie Glow ini kalau ada jerawat. Ini tuh acne spot gitu guys. Namanya adalah Maggie Glow Acne Pimple Cream. Aku sih pas pakai ini hari pertama itu jerawat yang tadinya mendem gitu, dia lama-lama ada matanya gitu. Hari kedua itu dia makin membesar matanya sampai hari ketiga, dan lama-lama mengempes juga ini, keluar gitu dalam isi-isinya, junknya, semua kotorannya. Jadi tinggal nunggu kempesnya aja. Jadi kalau kalian mau nyari acne spot, aku saranin banget yang Maggie Glow. Di kiri aja ya, karena kan ini kanan cuma dikit, jadi pakainya di yang banyak imperfection aja. Kayak gini kalau misalnya aku pakai tanpa base makeup. Nah, jadi ini kalau udah dipakai kayak gini, ini yang belum, ini yang sudah dipakai tanpa base makeup. Kalau kita lihat kayak gini, dia ada coveragenya. Tapi kalau kalian mengharapkan coverage yang full coverage banget, bisa nutupin kayak ginian ya, jangankan itu foundation aja belum tentu bisa, jangankan powder ya. Kalau kalian mau nutupin jerawat yang kemerahan banget gitu ya, kayak gini, atau noda hitam bekas jerawat kayak gini yang kelihatan banget, itu memang nggak bisa sih kalau cuman pakai si tway kayak gini doang menurut aku. Tapi kalau kalian nggak ada problem itu dan cuman mau keluar rumah pakai powder doang, ini sih udah oke. Aku jarang pakai bedak doang, seenggaknya aku pakai CC cream dulu, atau pakai BB cream dulu, atau pakai sedikit foundation. Jadi aku mau realistisnya aja, pakai base makeup dulu, nanti setelah ini baru aku akan timpa lagi pakai Revlon. Aku kembali lagi, ini aku hanya pakai CC cream dan concealer. Jadi CC creamnya aku ke seluruh wajah, terus aku cover si ininya pakai concealer aja sedikit gitu. Nah, tapi kalau mata sih masih ya, tuh under eye masih. Jadi memang gak aku fullin gitu coveragenya. Ini dengan base makeup ya. Ya bener. Kalau kata aku sih ini sheer to medium coverage. Ini sih jujur bener-bener gak kegelapan sama sekali. Jadi memang menurut aku ini bingungin banget sumpah. Kenapa bisa lebih terang daripada ininya ya? Di sininya kayak yang gelap, tapi pas dipakai kok dia lebih cerah daripada yang ada di pen. Di sini kan pori-porinya masih kelihatan ya, masih ada pori-pori. Ini udah so much better. Kayaknya mirip sama ini deh, powder yang suka dipakai makeup artist, tau kan, yang mahal itu, yang harganya sekitar 400-500 ribuan, yang kalau dipakai tuh dia bukan makin gelap tapi makin cerah. Nah, ini kayak tipe powder yang kayak gitu, makanya dia bilang ini brightening tway cake. Nah, untuk klaim mereka, ini kan dia katanya mampu meratakan warna kulit. Menurut aku ya, dia bisa untuk ngebantu meratakan warna kulit kalau kulitnya tuh nggak terlalu jomplang banget ya, belang-belangnya. Nah, kalau kalian punya under eye yang super hitam banget kayak aku nih, toh lumayan sih lebih ketutup, tapi tetap aja dia agak sedikit abu-abu menurut aku kalau
kalian punya under eye yang bener-bener sehitam aku. Untuk mata aku yang bener-bener hitam ini, aku perlu sedikit nge-color korektor dulu supaya warnanya itu nggak nanti langsung ketimpa sama bedaknya, supaya nggak abu-abu gitu. Tapi kalau kamu matanya nggak terlalu hitam banget, nggak usah di color korektor juga udah oke. Untuk finishnya sih bagus, dia lumayan bikin pori-porinya halus dan agak sedikit ngeblur pori-pori aku, jadi nggak terlalu jelas gitu pori-porinya. Dan untuk efek mattifyingnya, yes, dia bener, dia mattifying, dia bisa untuk oil control, tapi juga matte-nya nggak yang narik atau bikin ketarik sama sekali. Dia bukan matte yang dead matte gitu. Nah, so far kayak gini. Sebelum aku siram, aku mau nyoba lip creamnya dulu. Mereka tuh kayak ada banyak deh, tapi yang aku punya 3 warna. Nomor 4 ini Gorgeous, nomor 5 ini Exquisite, dan nomor 7 Sensual. Ini tuh ya pas awal di swatch, dia kayak yang agak-agak oily gitu ya, jadi kayak bener-bener kerasa moisturizing, tapi lama-lama pas udah ngeset matte gitu, jadi dia nggak, apa ya, kayaknya tuh nggak bakalan gampang luntur. Tuh pas dia apply kayak rada oily gitu kan kelihatannya, tapi nanti lama-lama dia matte. Nggak begitu lama gitu loh ngesetnya, lumayan cepet. The moment of truth. By the way, ini aku pakai blush on, highlighter, pokoknya normal semuanya, cuman powder aja. Kaget. Wow, airnya nggak ini loh, apa, airnya nggak jadi warna putih. Tuh, airnya masih bening-bening aja. Coba aku siram lagi. Ini so far aman sih. Seriusan airnya bening, nggak bohong. Oh my god, so weird. Kok bisa gitu ya? Malah alis gue yang turun. Kan? Tuh, kok bisa gitu? Ih bener nih, mau makin cerah muka aku. Sekarang aku mau rada ngegosok. Kalau dia luntur tuh harusnya nanti airnya berubah jadi warna putih. Lihat nih, ini airnya masih bening kan? Berarti dia memang waterproof. Aku cuman pakai CC cream doang, jadi agak takut ngegosoknya. Mungkin kalau aku pakai kayak foundation yang full coverage dan tahan lama, mungkin lebih berani. Dia ngalir aja gitu. Percaya nggak percaya, ini beneran deh guys. Airnya bening-bening aja, nggak berubah jadi putih. Air di tangan aku nggak ada yang berubah jadi putih, semuanya tetap bening tuh, lihat. Gimana? Coba sekarang kita ambil pakai tisu ya. Nggak nempel loh. Oh my god, kemana aja gue? Gak percaya tapi percaya. Gimana? Ini hidung. Oh my god, hidung adalah bagian paling susah guys. Biasanya tuh selalu. Oh my god, beneran gak sih ini dilap pakai tisu loh? Biasanya itu kalau misalnya kita air gitu, pakai air bisa nggak kenapa-napa asal jangan pakai tisu. Jadi kayak didiemin aja sampai kering gitu. Tapi ini kita tap-tap pakai tisu pun dia nggak nempel sama sekali di tisunya. Tisuku bersih aja gitu ya. Oke, itu dia kalau untuk ketahanannya terhadap air oke banget. Dia bener-bener tahan. Aku udah pakai dan ini sama sekali nggak pakai setting spray. Jadi aku habis pakai CC cream, terus aku pakai concealer di spot-spot yang wajah aja. Mata nggak aku pakein concealer karena aku pengen nguji kan dia bikin abu-abu apa enggak gitu. Tapi ternyata ada sedikit abu-abu, walaupun karena itu memang mata akunya aja yang gelap banget dan gak aku koreksi dulu warnanya. Terus juga aku nggak pakai setting spray sama sekali. Jadi memang ini tuh bedaknya yang kena sama air, bukan aku pakein setting spray atau apapun itu gitu guys. Dan so far untuk lip creamnya juga dia nggak lengket dan dia transfer proof, case proof. Jadi kalau si lip creamnya udah ngeset memang dia nggak gampang geser ya tuh, kecuali kamu gosok-gosok banget baru mungkin dia geser. Tapi kalau udah ngeset sih so far di bibir tahan lama banget. By the way guys, kalau kalian nanya ini kan waterproof kak, bisa nggak dipakai sholat? Bisa. Kalau kalian mau pakai wudu bisa, karena dia itu terbuatnya dari nanopartikel, jadi dia tetap bisa menembus air. In dulu sebentar, ini udah 1 jam di wajah aku. So far ini hidung aku belum mengeluarkan minyak. Ini highlighter ya by the way. Tuh masih aman banget. Biasanya hidung aku 1 jam juga udah lumayan berminyak, tapi ini masih oke banget ya. Hey guys, welcome back. Sekarang udah sekitar 3 jam. Aku nggak nyoba terlalu lama karena aku yakin ini staying power bagus gitu. Karena biasanya kalau misalnya powder kurang bagus, itu dia akan di 1 jam pertama aja minyak-minyak sudah mulai keluar, dan biasanya 2-3 jam apalagi itu udah lebih keluar. Tapi ini so minimal. Lihat,
Nah, jadi nih kalian lihat deh di sini dia udah mulai ada oil yang keluar tapi minimal banget. Padahal aku depan lighting panas banget. Dari tadi aku bikin story di situ berdiri depan lampu, ini juga depan lampu panas banget. Tapi dia minyaknya nggak banyak. Coba kita blot pakai blotting paper. Seperti ini minyaknya. Minyaknya minimal banget menurut aku. Kalau untuk ketahanan, ini bedak bener-bener tahan lama banget di mukaku. Cuman dia ada kayak sedikit memudar di pori-pori sini. Tapi di area luar wajah ini bener-bener masih aman banget. Shade-nya menurut aku pakai yang natural, dia kelihatannya lebih cerah daripada wajah aku. Untuk shade yang natural ya, kalau kita udah tunggu nih lumayan lama, dia lebih cerah dari warna kulit aku. Jadi kalau misalnya kamu kulitnya sawo matang banget, kamu bisa pakai yang di bawahnya shade ini. Kalian bisa pakai yang tropical. Shade-nya bisa diperbanyak untuk Revlin. Jadi kalau orang yang warm, yang cool, yang neutral bisa punya shade mereka gitu di bedak ini. Karena so far aku suka sama bedaknya. Dan kalau misalnya kalian nanya bedanya apa sama yang panjang, itu sama aja, cuman yang dulu tuh bentuknya panjang. By the way, aku juga rekomen ini nih kalau kalian lagi nyari acne spot untuk jerawat, tapi bukan untuk seluruh muka ya. Ini cuman buat ditotolin di jerawatnya aja. Menurut aku Maggie Glow ini dia cukup cepet ya. Kalau misalnya kamu tadinya belum matang, dia bisa bikin si jerawatnya itu lebih matang dan lama-lama kempes gitu. Aku sih ini sekitar 3-4 harian udah oke. Mungkin nunggu sampai kempesnya mungkin berarti kurang lebih seminggu ya sampai proses dia mengempesnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi nyari powder yang anti air, jadi kalau misalnya kalian suka nangis-nangis bombay gitu ya, nah ini cocok deh buat kalian yang orangnya mellow-mellow, buat kalian yang males touch up gitu, ini bakalan oke. Karena ini sebenarnya kalau misalnya kena air kalian udu pun gitu nggak yang hilang gimana gitu, nggak gengges. Jadi kalau misalnya kamu males touch up, orangnya pengen langsung sekali pakai udah, ya udah kamu bisa pakai bedak ini. Oke deh, segitu dulu aja review kali ini. So far so good, aku suka sama produknya. Di pesan aku kalau bisa shade-nya ditambah supaya lebih banyak orang yang bisa cocok gitu sama shade dari powdernya gitu. Cek di description box di bawah, itu udah ada link produknya satu persatu kan, tinggal klik aja itu udah langsung produk. Dan aku pakai shade apa, kayak itu semua aku taruh linknya di bawah ya. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys on the next one.